Nama Hariska Lengkong, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Akan melakukan konseling kepada klien saya yang bersangkutan atas nama Salsa. Halo Salsa, selamat pagi, apa kabar? Halo Ibu, selamat pagi Bu. Puji Tuhan, kabar saya baik. Oke, bagaimana dengan aktivitas Salsa setiap harinya? Apakah menyenangkan atau ada yang kurang menyenangkan? Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Keseharian saya sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak sekolah pada umumnya, seperti itu juga keseharian saya. Oke, nah di sini seperti yang saya ketahui bahwa Salsa masih SMA dan sudah kelas berapa? Saya sudah menempuh sekolah pendidikan menengah atas di bangku kelas 3 SMA. Jadi sebentar lagi saya akan lulus dari SMA. Oke, tentunya dalam Salsa menjalani pendidikan, apa yang menjadi cita-cita atau impian Salsa ke depan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya yang sangat berguna dan akan saya jawab. Nah, kan tentunya semua orang mempunyai tujuan hidup. Begitupun seperti saya, di mana pada saat saya menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas, tentunya di sana ada tujuan saya dan tentunya di balik itu juga ada harapan dari kedua orang tua saya. Nah, saya berencana ketika saya lulus nanti dari sekolah saya akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, karena sebagai seorang anak perempuan, saya berkeinginan dan mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang tenaga pendidik atau seorang dosen. Kira-kira seperti itu. Oke, cita-cita yang sangat baik. Jadi Salsa punya cita-cita ingin menjadi seorang dosen. Nah, apa yang memotivasi Salsa untuk mencapai cita-cita itu? Tentunya itu semua tidak lepas dari kedua orang tua saya. Kemudian yang kedua juga saya termotivasi dari guru saya yang ada di sekolah, di mana hati saya tersentuh ketika melihat guru saya mengajarkan banyak para murid, banyak para mahasiswa, hanya dengan memberikan mereka pendidikan, ternyata mereka bisa sukses. Jadi betapa penting pendidikan itu, apalagi buat anak-anak yang kurang mampu atau kurang memiliki biaya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Oke, jadi tadi ada dari orang tua. Nah, pertanyaan yang ketiga mungkin ada sedikit menjawab dari jawaban yang sudah diberikan. Dukungan dari siapa saja yang Salsa dapati untuk mencapai tujuan itu? Tentunya itu semua tidak lepas dari kedua orang tua, tidak lepas dari keluarga, dari guru di sekolah, dari diri sendiri yang memiliki tujuan dan harapan dari dalam hati, kemudian terus berharap kepada Tuhan. Oke, baik sekali. Jadi tentunya orang tua bahkan keluarga sangat berperan penting dalam dukungan dari setiap cita-cita bahkan tujuan Salsa ke depan. Dan yang berikut tentunya ada hambatan atau ada masalah atau ada tantangan yang nantinya akan Salsa hadapi ke depan. Nah, apakah orang tua atau keluarga tidak masalah ketika Salsa ingin menjadi seorang pendidik, atau adakah orang tua yang ingin Salsa harus menjadi dokter atau seorang pendeta gitu? Terima kasih pertanyaannya. Tentu saja semua orang pasti ketika dia ingin meraih suatu kesuksesan, tentunya di sana ada begitu banyak masalah, hambatan maupun tantangan, entah itu dari faktor ekonomi, faktor keluarga maupun pribadi dan di lingkungan sekitar. Nah, sebagai orang yang percaya, saya kan beragama Kristen. Tentunya apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan ketika saya menyampaikan itu kepada orang tua saya, sudah pasti kedua orang tua saya mendukung. Jadi
kalau dari orang tua mungkin tidak ada hambatan. Kemudian yang kedua, tentunya ketika orang sudah berpikir untuk masuk di perguruan tinggi, sudah pasti di sana ada begitu banyak biaya yang akan keluar. Dan itu merupakan salah satu hambatan maupun tantangan buat saya pribadi, dimana saya melihat kedua orang tua saya tidak mempunyai biaya lebih, namun saya percaya ketika saya niat dan saya sungguh-sungguh, pasti Tuhan buka jalan terhadap saya, terhadap kedua orang tua saya maupun keluarga saya yang akan membantu saya. Dan kemudian yang terakhir, sebagai orang tua pastinya tidak mau jauh dari anaknya, apalagi saya ini sebagai anak yang tunggal. Jadi bagaimana saya harus belajar untuk hidup mandiri, karena kalau mau ambil keputusan untuk kuliah di perguruan tinggi itu tidak mudah. Jadi dari sekarang saya memilih untuk belajar hidup mandiri karena semua itu tidaklah mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik sekali. Mungkin hambatannya mungkin ada di ekonomi, mungkin dan masih banyak lagi mungkin hambatan yang akan dihadapi nanti. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, apakah ada solusi yang mungkin Salsa sudah pikirkan untuk kedepannya ketika Salsa kuliah, terus ada hambatan-hambatan, nah solusi apa yang Salsa dapati ketika nanti Salsa akan menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Oke, kan menjadi seorang mahasiswa itu tidaklah mudah. Mungkin banyak orang berpikir atau banyak orang berpendapat itu menjadi seorang mahasiswa itu enak, belajarnya sudah bebas atau bisa belajar kapan saja, lewat apa saja. Nah, tapi setelah saya melihat teman-teman atau kakak-kakak di sekitar saya, ternyata kuliah itu tidaklah semudah yang saya pikirkan. Ternyata mungkin di semester awal, pertama, kedua, dan ketiga itu tidak terlalu banyak beban atau masalah yang dihadapi. Namun seiring berjalannya waktu tentu banyak hambatan seperti tugas yang menumpuk. Jadi bagaimana nantinya saya akan menjadi seorang mahasiswa, saya dapat mengatasi hal tersebut ketika saya sudah memilih jalan tersebut. Berarti apapun yang diberikan di bangku perkuliahan, entah itu dari dosen ataupun dari siapa saja, saya harus mampu menjalaninya karena saya sudah mengambil keputusan dan mengingat kedua orang tua saya yang membiayai kuliah saya. Oke, terima kasih untuk setiap jawaban yang sudah Salsa berikan. Nah, di sini bisa diambil bahwa impian dan tujuan tentunya perlu dicapai dari dukungan orang tua, motivasi dari diri sendiri, bahkan motivasi dari keluarga. Nah, setiap hambatan mungkin ketika kita ingin mencapai tujuan atau cita-cita pasti akan ada hambatan. Nah, bagaimana kita sebagai mungkin nanti kedepannya akan sebagai menjadi mahasiswa untuk menghadapi setiap hambatan, harus berani untuk mengambil keputusan di setiap masalah atau hambatan yang mungkin akan dialami. Nah, solusi-solusi yaitu mungkin ada, kita harus tetap bersabar, harus banyak berdoa agar setiap hambatan atau masalah yang akan dihadapi boleh terjalani dengan baik. Oke, terima kasih Salsa karena saat ini sudah berbagi cerita dengan saya. Di saat ini mungkin begitu banyak sekali hal yang sudah saya dapati, dan mungkin Salsa juga harus lebih banyak belajar agar boleh menjalani setiap proses kehidupan itu dengan baik dan tetap menjalaninya dengan rasa syukur agar tidak ada beban yang nantinya akan dialami. Oke, terima kasih, tetap semangat untuk Salsa karena sebentar lagi akan lulus dan akan masuk ke perguruan tinggi. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu, senang juga berjumpa dengan Ibu. Semoga melalui bimbingan konseling yang Ibu lakukan kepada saya itu dapat bermanfaat lebih dalam lagi buat pribadi saya.
Oke, terima kasih. Demikianlah proses konseling saya pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.